Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Dan fi'il yang akan kita pakai kali ini adalah fi'il mudhari' lazim, yakni kata kerja yang sedang dilakukan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari, yakni tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Rumus dari jumlah fi'liyah adalah fi'il bertemu dengan fa'il. Jadi rumus utamanya jumlah fi'liyah harus ada fi'il atau kerja dan harus ada fa'ilnya atau isim fa'ilnya sebagai pelaku. Contoh kalimatnya adalah jalasa al-muslimu. Seorang muslim laki-laki telah duduk. Fi'ilnya adalah jalasa, fa'ilnya adalah al-muslimu. Jadi muslim ini adalah pelaku atau orang yang duduk. Siapa yang duduk? Yakni seorang muslim. Jadi syarat jumlah fi'liyah harus ada fi'il dan fa'ilnya. Contohnya jalasa al-muslimu. Ingat, syarat-syarat jumlah fi'liyah ada dua. Yang pertama, antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mu'annas dan mudzakarnya. Jika fi'ilnya mu'annas, jika fi'ilnya mudzakar, fa'ilnya juga mudzakar. Jadi kalau fa'ilnya mudzakar, fi'ilnya juga mudzakar. Contoh jalasa al-muslimu. Jadi bentuknya mudzakar, fa'ilnya juga mudzakar. Jika fa'ilnya muannas, fi'ilnya juga muannas. Jalasat al-muslimatu. Tidak boleh jalasa al-muslimatu. Jadi antara fi'il dengan fa'il harus sama dalam mudzakar dan muannasnya. Syarat yang kedua, antara fi'il dan fa'il tidak sama dalam mufrad, mutsanna, jamaknya. Jadi yang berubah dalam bentuk mufrad, mutsanna, jamak adalah fa'ilnya atau isim fa'ilnya, sedangkan fi'ilnya tidak berubah. Jadi misalnya jalasa al-muslimu, jika dua, jalasa al-muslimani. Jadi yang berubah mutsanna adalah fa'ilnya atau isim fa'ilnya. Fi'ilnya tidak berubah. Begitu pula jamak, jalasa al-muslimuna. Jadi yang berubah adalah fa'ilnya atau isim fa'ilnya, al-muslimuna, sedangkan fi'ilnya tidak berubah. Begitu pula yang perempuan, jalasat al-muslimatu. Jika dua, jalasat al-muslimatani. Fi'ilnya tetap, fa'ilnya menjadi mutsanna. Jalasat al-muslimatu. Fi'ilnya tetap, fa'ilnya berubah menjadi jamak muannas. Jadi antara fi'il dan fa'ilnya tidak sama dalam mufrad, mutsanna dan jamak, tetapi sama dalam mudzakar dan muannasnya. Bisa difahami ya? Sekarang kita lanjut ke pembahasan jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari' lazim. Ingat, kalau fi'il madhi adalah kata kerja yang telah dilakukan, maka fi'il mudhari' adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Kemudian masih ingat apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan objek. Misalnya duduk, berdiri, pergi, pulang, masuk, keluar, dan lain sebagainya. Dan lawan dari fi'il lazim adalah fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Yakni fi'il yang memerlukan objek. Misalnya membaca, membaca apa? Melihat, melihat apa? Mendengar, mendengar apa? Dan lain sebagainya. Yang kita bahas kali ini yakni jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari' lazim saja. Sekarang perhatikan contoh kalimat berikut. Yajlisu al-muslimu. Seorang muslim laki-laki sedang duduk. Jadi yajlisu dari kata jalasa. Fi'il madina jalasa, mudhari'nya yajlisu. Jalasa telah duduk, yajlisu sedang duduk. Yajlisu al-muslimu. Jika perempuan,
tajlisu al-muslimatu. Jadi antara mudzakkar dan muannasnya harus sama. Ya. Sekarang perhatikan beberapa contoh baku jumlah fi'liyah diawali fi'il mudhari' lazim berikut. Yajlisu al-muslimu jika musanna, yajlisu al-muslimani jika jamak, yajlisu al-muslimuna. Jadi yajlisunya tidak berubah. Sekarang bentuk perempuannya atau muannasnya, tajlisu al-muslimatu. Jika dua, tajlisu al-muslimatani. Jika jamak, tajlisu al-muslimatu. Jadi tajlisunya tidak berubah, yang berubah adalah isim fa'ilnya. Jika diartikan, yajlisu al-muslimu, seorang muslim laki-laki sedang duduk. Mustanaknya, yajlisu al-muslimani, dua orang muslim laki-laki sedang duduk. Yajlisu al-muslimuna, beberapa muslim laki-laki sedang duduk. Tajlisu al-muslimatu, seorang muslimah perempuan sedang duduk. Tajlisu al-muslimatani, dua orang muslimah perempuan sedang duduk. Tajlisu al-muslimatu, beberapa muslimah perempuan sedang duduk. Sekarang kita kembangkan kalimat tadi menjadi kalimat yang diberikan keterangan sifat serta huruf jar dan majrurnya. Perhatikan contoh berikut. Yajlisu al-muslimu as-salihu fil masjidi al-kabiri. Seorang muslim laki-laki yang soleh sedang duduk di dalam masjid yang besar. Jadi isim fa'ilnya diberikan sifat as-salihu. Jadi sifat mengikuti yang disifati. Karena yang disifati laki-laki, maka sifatnya juga laki-laki. Kemudian ditambah lagi dengan keterangan huruf jar dan majrurnya. Nah, apa itu majrurnya? Yakni kata atau isim yang bertemu dengan huruf jar sehingga di kasroh akhirnya. Jadi fil masjidi al-kabiri, yajlisu al-muslimu as-salihu fil masjidi al-kabiri. Ingat, jika isim bertemu dengan huruf jar maka dia majrur atau di kasroh. Sekarang bentuk musanahnya atau jika dua. Yajlisu al-muslimani as-salihani fil masjidi al-kabiri. Dua orang muslim laki-laki yang soleh sedang duduk di dalam masjid yang besar. Jadi fi'ilnya tidak berubah, yang berubah adalah isim fa'ilnya. Begitu pula untuk keterangan, ya, huruf jar dan majrurnya tidak berubah. Jadi yang berubah adalah isim fa'il dan sifatnya. Yajlisu al-muslimani as-salihani fil masjidi al-kabiri. Jika jamak atau banyak, yajlisu al-muslimuna as-salihuna fil masjidi al-kabiri. Beberapa orang Islam atau Muslim yang soleh sedang duduk di dalam masjid yang besar. Sekarang ke bentuk muannas. Tajlisu al-muslimatu as-salihatu fil masjidi al-kabiri. Seorang muslimah yang solehah sedang duduk di dalam masjid yang besar. Jika musanna atau dua, tajlisu al-muslimatani as-salihatani fil masjidi al-kabiri. Dua orang muslimah perempuan yang solehah sedang duduk di dalam masjid yang besar. Jika jamak atau banyak, tajlisu al-muslimatu as-salihatu fil masjidi al-kabiri. Bisa difahami ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalnya fi'il mudhari'nya adalah yadkhulu, dari kata dakhala yadkhulu, masuk. Dakhala telah masuk, yadkhulu sedang masuk.
Yadkhulu al-mudarrisu, seorang guru sedang masuk. Yadkhulu al-mudarrisu. Jika musanna, yadkhulu al-mudarrisani. Jika jamak, yadkhulu al-mudarrisuna. Jika muannas, tadkhulu al-mudarrisatu. Jika musanna, tadkhulu al-mudarrisatani. Jika jamak, tadkhulu al-mudarrisatu. Sekarang kita masuk ke pengembangannya. Dari kata yadkhulu al-mudarrisu kita berikan keterangan sifat serta huruf jar dan majrurnya. Perhatikan contoh berikut. Yadkhulu al-mudarrisu al-alimu ilal fasli an-nadhifi. Seorang guru yang pandai sedang masuk ke dalam kelas yang bersih. Jadi al-alimu adalah sifat dari al-mudarris. Yang pandai ini sifat dari guru. Ilal fasli an-nadhifi. Ila ini huruf jar, al-fasli majrur, an-nadhifi ini adalah keterangan dari al-fasli, ya, atau sifat dari al-fasli. Yadkhulu al-mudarrisu al-alimu ilal fasli an-nadhifi. Jadi ingat, setelah huruf jar adalah majrur di kasrah huruf terakhirnya. Kita baca sekali lagi. Yadkhulu al-mudarrisu al-alimu ilal fasli an-nadhifi. Jika dua, yadkhulu al-mudarrisani al-alimani ilal fasli an-nadhifi. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Jika yang disifati dua, maka sifatnya juga dua. Yadkhulu al-mudarrisani al-alimani ilal fasli an-nadhifi. Jadi jar dan majrurnya tidak berubah. Sekarang jika jamak atau banyak, yadkhulu al-mudarrisuna al-alimuna ilal fasli an-nadhifi. Beberapa guru yang pandai sedang masuk ke dalam kelas yang bersih. Sekarang bentuk muannasnya. Tadkhulu al-mudarrisatu al-alimatu ilal fasli an-nadhifi. Seorang guru perempuan yang pandai sedang masuk ke dalam kelas yang bersih. Jika dua atau musanna, tadkhulu al-mudarrisatani al-alimatani ilal fasli an-nadhifi. Sekarang jika jamak, tadkhulu al-mudarrisatu al-alimatu ilal fasli an-nadhifi. Jelas ya? Sekarang supaya kuat kita masuk ke contoh yang ketiga, yakni dari kata dhahaba yadhhabu, artinya pergi. Dhahaba telah pergi, yadhhabu sedang pergi atau akan pergi. Contoh, yadhhabu at-tajiru, seorang pedagang sedang pergi. Jika musanna atau dua, yadhhabu at-tajirani, yang berubah musanna adalah isim fa'ilnya, fi'ilnya tetap. Sekarang jika jamak, yadhhabu at-tajiruna. Sekarang bentuk muannasnya, tadhhabu at-tajiratu, seorang pedagang perempuan sedang pergi. Jika musanna, tadhhabu at-tajirani, dua orang pedagang perempuan sedang pergi. Sekarang jamaknya, tadhhabu at-tajiratu, beberapa pedagang perempuan sedang pergi. Sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan keterangan sifat, huruf jar dan majrurnya. Perhatikan contoh berikut. Yadhhabu at-tajiru as-sadiqu ilal madinati al-masyhurati. Seorang pedagang laki-laki yang jujur sedang pergi ke kota yang terkenal. As-sadiqu sifat dari at-tajiru, al-masyhurati sifat dari Madinah atau kota. Jadi karena Madinah ini bentuk perempuan, maka sifatnya juga perempuan. Nah, at-tajiru laki-laki, maka sifatnya laki-laki, karena sifat mengikuti yang disifati. Yadhhabu at-tajiru as-sadiqu ilal madinati al-masyhurati. Seorang pedagang laki-laki yang jujur sedang pergi ke kota yang terkenal. Jika dua menjadi yadhhabu at-tajirani as-sadiqani ilal madinati al-masyhurati. Yadhhabunya tetap, yang berubah adalah keterangan isim fa'ilnya.
Sekarang jika jamak atau banyak, yadhhabu at-tajiruna as-sadiquna ilal madinati al-masyhurati. Beberapa pedagang laki-laki yang jujur sedang pergi ke kota yang terkenal. Sekarang kita ke bentuk muannas atau perempuan. Tadhhabu at-tajiratu as-sadiqatu ilal madinati al-masyhurati. Seorang pedagang perempuan yang jujur sedang pergi ke kota yang terkenal. Jika musanna atau dua menjadi tadhhabu at-tajiratani as-sadiqatani ilal madinati al-masyhurati. Fi'ilnya tetap, fa'ilnya dan keterangannya berubah. Sekarang jika jamak, tadhhabu at-tajiratu as-sadiqatu ilal madinati al-masyhurati. Bisa difahami ya? Sekarang kita coba mengerjakan tugas insya pasif. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Seorang petani laki-laki sedang berdiri. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian ubah ke bentuk musanna dan jamak atau bentuk dua dan banyak laki-laki. Kemudian ubahlah kalimat tersebut ke bentuk muannas atau perempuan, mufrad, musanna dan jamak. Selamat mencoba. Tugas yang kedua, yakni pengembangan dari tugas yang pertama tadi. Dari seorang petani laki-laki yang sedang berdiri ditambah keterangan sifat serta huruf jar dan majrurnya atau dzaraf makan. Sekarang kalimat yang pertama, seorang petani laki-laki yang soleh sedang berdiri di samping sawah yang luas. Jadi yang luas ini sifat dari sawah, soleh ini sifat dari petani. Seorang petani laki-laki yang soleh sedang berdiri di samping sawah yang luas. Ubah ke bentuk musanna dan jamak, laki-laki dan perempuan. Jelas ya? Selamat mencoba. Sekarang masuk ke uji pemahaman atau kita masuk ke tugas penilaian. Pilihlah jawaban alif, ba, jim atau dal yang paling tepat. Soal yang pertama, di antara beberapa kalimat berikut mana yang penulisannya benar? Alif, yajlisu at-talibu. Ba, tajlisu at-talibatu. Jim, yajlisu at-talibatu. Dal, tajlisu at-tullabu. Pilih jawaban yang paling benar. Soal kedua, dua orang insinyur laki-laki yang rajin sedang pergi. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, yadhhabu al-muhandisu al-mujtahidu. Ba, yadhhabu al-muhandisani al-mujtahidani. Jim, yadhhabu al-muhandisatani al-mujtahidatani. Dal, yadhhabu al-muhandisuna al-mujtahiduna. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, kata kerja yang memerlukan objek disebut dengan alif, fi'il lazim, ba, fi'il muta'addi, jim, fi'il amr, dal, fi'il nahi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, yadkhulu al-mudarrisu al-alimu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang perawat laki-laki yang rajin sedang masuk. Ba, seorang guru laki-laki yang pandai sedang masuk. Jim, seorang pasien laki-laki yang sakit sedang masuk. Dal, seorang dokter laki-laki yang cerdas sedang masuk. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, yajlisu al-mumassilu fil baiti. Jika dirubah ke muannas atau perempuan menjadi alif, tajlisu al-mumassilatu fil baiti. Ba,
yajlisu al-mumassilatu fil baiti. Jim, tajlisu al-mumassilani fil baiti. Dal, tajlisu al-mumassiluna fil baiti. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-6, seorang penjual laki-laki sedang pergi ke pasar yang besar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi yadhabu al-muhandisu ila suqi al-kabiri. Ba, yadhabu al-ba'i'u ila suqi al-kabiri. Jim, yadhabu al-mudiru ila suqi al-kabiri. Dal, yadhabu al-mumarridu ila suqi al-kabiri. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-7, seorang mukmin laki-laki yang sabar sedang berdiri di masjid. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, yaqumul mu'minu as-sabiru fil masjidi. Ba, yaqumu al-muslimu as-sabiru fil masjidi. Jim, yaqumu al-mu'minu al-mahiru fil masjidi. Dal, yaqumu al-muslimu as-sadiqu fil masjidi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, tadkhulu at-talibatu. Jika dirubah ke bentuk jamak perempuan menjadi alif, yadkhulu at-talibani. Ba, tadkhulu at-talibatu. Jim, tadkhulu at-talibatani. Dal, yadkhulu at-tullabu. Pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, seorang pramugari perempuan yang cantik sedang duduk. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, tajlisu at-tajiratu al-jamilatu. Ba, tajlisu al-muslimatu al-jamilatu. Jim, tajlisu al-mudhifatu al-jamilatu. Dal, tajlisu al-muhandisatu al-jamilatu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, dakhala at-talibu as-sadiqu ilal masjidi al-kabiri. Dari kalimat tersebut, fa'il atau pelakunya adalah alif dakhala, ba at-talibu, jim al-masjidi, dal al-kabiri. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.